khususnya malah dalam jawatan saya selaku pembantu menteri pembangunan luar bandar ada apa saja aktiviti ataupun program-program kementerian saya selalu sama saya akan hadir bersama dengan menteri saya, karena saya adalah bertanggung jawab untuk semua rakyat di seluruh Sabah ini atas kapasiti saya sebagai pembantu menteri. Dan di peringkat tuan-tuan dan puan-puan, saya bertanggung jawab terhadap masalah-masalah rakyat, seluruh rakyat Malaysia di duniawan ini tanpa mengira suku, agama, dan budaya. Sekali lagi saya ulang, tuan-tuan dan puan-puan, terserah pada individu yang mengeluarkan isu, yang memainkan isu kononnya saya adalah wakil rakyat mementingkan kebijakan satu-satu kaum saja. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita manusia hanya merancang, Tuhan yang menentukan segalanya. Tidak ada agama yang mengajar kita buat jahat. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajar umatnya membenci satu-satu kaum. Tidak ada agama yang mengajak atau meminta umatnya tidak menghormati suku-suku lain. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam diri saya selaku wakil rakyat di kawasan ini, saya berpendapat dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan juga sependapat dengan saya, walaupun mereka yang tidak seagama dengan saya beragama, tetapi saya percaya yang seagama dengan saya sudah tentu apa juga tindakan yang kita buat sebelum kita melakukan sesuatu tindakan, kita perlu berpikir, perlu mengaitkan tindakan kita itu dengan agama. Sama ada tindakan kita itu benar atau tidak mengikuti sunnah agama kita atau kebijakan, perlu kita pikirkan sebelum kita melaksanakan, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sebagai perkongsian di mana saya berada, di mana keberadaan saya hanya berkhidmat kepada rakyat tanpa mengira suku dan agama, karena Allah Ta'ala. Saya berkhidmat kepada rakyat bukan karena politik, bukan karena suku saya, tetapi saya berkhidmat kepada rakyat karena Allah Ta'ala. Esok-esok tuan-tuan dan puan-puan, saya akan mati, saya akan ditanya, hai yang berhormat Rasulullah, semasa kamu duduk di dalam kursi sebagai wakil rakyat, apa yang kamu telah buat? Kiranya saya tidak berlaku adil pada semua suku, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang akan saya jawab dengan pertanyaan tuan-tuan dan puan? Sebab itu, apa orang kata, orang caci saya, orang kata saya ini pilih kasih pada saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak hiraukan itu semua, karena pada saya hanya bertindak karena saya berkhidmat kepada rakyat karena Allah Ta'ala, bukan karena gaya politik saya. Tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa individu telah mengemukakan, telah berbincang, telah pun bertanya kepada saya. Saya tidak tahu sama ada ianya sambutan ataupun berbentuk apa, tetapi saya anggap ianya sebagai, ya barangkali pada saya anggap
ianya sebagai satu desakan barangkali. Kata mereka, wahai atau yang berhormat, sekiranya wahai yang berhormat dapat membantu kami ini dan ini. Saya yakin dan percaya di dalam kampung kami 100%. Saya jawab tuan-tuan dan puan-puan, pada saya seorang wakil rakyat di sini, sama ada saya puan-puan merealisasikan semua permohonan kamu. Niat saya cuma satu, karena Allah, tetapi bukan karena politik saya. Sekiranya saya sebagai wakil rakyat, tuan-tuan dan puan-puan, yang hanya mementingkan karya politik saya, tidak betul. Maknanya saya sudah lari daripada landasan agama saya. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, pada saya sekali lagi saya ulang, saya berkhidmat kepada masyarakat karena Allah, berkhidmat kepada masyarakat tanpa memilih agama, tanpa memilih tanpa melihat kepada suku atau agama. Tapi saya berkhidmat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, andai kata saya ataupun di dalam dakwah itu saya memilih ataupun berkhidmat kepada rakyat karena politik, andai kata itulah dakwah itu kita, esok-esok kita mati sebelum pilihan raya, apa yang kita jawab tuan-tuan dan puan-puan? Kalau dakwah itu kita berkhidmat kepada rakyat karena politik, mananya kita akan kerja keras sebelum pilihan raya supaya pilihan raya kita dapat semangat. Itu pada saya nunggu dua tahun tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi misal kata kita berkhidmat, contohlah kalau kita berkhidmat karena politik, esok-esok kita mati belum sampai pilihan raya, nah apa yang kita jawab dalam kubur? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, andai kata nawa itu kita berada ataupun di dalam landasan yang betul karena lillahi ta'ala, yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, dalam politik, di dalam alam hukum, dalam agama, di mana sekalipun kita pasti yakin berjaya, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, saya amat berharap agar pelaksanaan majelis pada hari ini memberi impact yang positif dalam menyatukan serta membangunkan masyarakat dan tidak menimbul atau timbul sama sekali isu-isu mendiskriminasikan rakyat, karena itu perbuatan salah dalam politik. Sebagai pemimpin, jangan sekali-sekali kita melihat kepada satu kaum saja. Tidak adil bagi kita seorang pemimpin sekiranya kita bertindak tidak tahulah orang lain, tapi pada saya sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, saya berkhidmat kepada masyarakat karena Allah Ta'ala. Itulah saya juga amat berharap agar kita sebagai rakyat
Sabah akan terus memberi sokongan yang tidak berbala bagi kepada Ketua Menteri Sabah kita yang sebenarnya sangat bertukus-lumus ataupun bekerja keras, berusaha untuk memastikan kesepaduan dapat dicapai dalam kalangan rakyat Sabah. Sejujurnya saya katakan tuan-tuan dan perempuan, Ketua Menteri yang ada pada hari ini, Ketua Menteri Sabah kita pada hari ini, tuan-tuan dan perempuan, beliau adalah seorang pemimpin yang begitu komitmen dan sentiasa prihatin dalam membangunkan rakyat dan negara. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, sekali lagi saya tekankan di sini, dan pernah saya katakan pada saudara Ismail, kalau tuan-tuan sendiri sesuatu dengan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah tidak suku atau tidak menyokong dengan Ketua Menteri yang ada pada hari ini merupakan satu kerugian pada tuan-tuan. Sedangkan saya sendiri suku KDN pun menyokong Ketua Menteri, menyokong bukan karena saya sebagai wakil rakyat, menyokong karena saya dipilih sebagai calon barisan dalam pilihan daerah baru. Tidak tuan-tuan dan perempuan, tapi saya menyokong karena kepemimpinan yang amat berhormat Ketua Menteri yang begitu tulus memperjuangkan nasib rakyat yang Sabah ini, tuan-tuan dan perempuan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan perempuan, ayo mari kita sama-sama bersatu, kita gembelingkan tenaga tanpa mengira suku, kaum, agama dan kepercayaan. Mari kita sama-sama, mari kita berikan sokongan yang tidak berbalik bagi kepada Ketua Menteri kita yang ada pada hari ini. Saya secara pribadi belum sampai 2 tahun saya bersama dengan Ketua Menteri ini. Saya lihat keprihatinan, ketulusan, kejujuran, komitmen yang amat berhormat Ketua Menteri sangat-sangat menuntut hak-hak orang Sabah, orang kita. Oleh itu, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, saya tidak berniat untuk berucap panjang. Secara keseluruhannya, supaya saya tegaskan di sini bahwa perpaduan kaum merupakan antara faktor yang terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Oleh itu, tuan-tuan dan perempuan, jadilah rakyat yang bijak. Hentikanlah segala sentimen-sentimen negatif yang boleh menjatuhkan bangsa dan negara kita sendiri. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum, karena itulah penanda aras untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memajukan pembangunan ataupun memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Oleh itu, tuan-tuan dan perempuan, saya berharap penganjuran majelis silaturahim seperti ini akan terus dilaksanakan pada masa-masa akan datang bagi memastikan hubungan perpaduan masyarakat tidak akan pudar dan
sentiasa menjadi pengantara antara rakyat di bawah dan pemimpin. Semoga penganjuran selama ini bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara kita dan pemimpin, tetapi saya berharap hubungan kita ini dapat, ataupun program kita ini dapat saling perkenalan di kalangan pemimpin dan presiden-presiden seperti saudara ataupun Tuan Asman Badit yang begitu lantang memperjuangkan hak-hak suku tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar tadi Tuan Asman kata yang berhormat saya minta maaf, sekiranya ada kata-kata saya YB, kata beliau sebentar tadi, pada saya itu adalah hak, itu adalah hak, dan pada saya sekiranya kita berpegang kepada kalimat Allah atau kita berpegang kepada nawaitu kita yang betul, selagi nawaitu kita berada di dalam saya yang betul, pada saya tidak ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Yang benar pada kita itu adalah pada saya sesuatu yang membina ke arah perpaduan bersama, membina ke arah kesejahteraan bersama, membina kemakmuran negara bersama, bukan kemakmuran. Dan jelas apa yang diperkatakan oleh saudara presiden tadi semuanya betul, dan terserah kepada kita untuk menilai sejauh mana dan apa yang berkembang kita adalah tidak. Seorang pemimpin walaupun berucap sehingga berbuih-buih, tetapi sekiranya tidak mendapat respon ataupun tindakan tidak direalisasikan oleh kita semua, hanya akan menjadi sia-sia. Tapi apa yang penting, marilah kita sama-sama bergandeng bahu untuk merealisasikan apa hasrat, apa yang disampaikan oleh Tuan Presiden seperti tadi. Begitu juga saya selaku wakil rakyat, saya minta jangan ada satu-satu suku yang segan untuk berjumpa dengan saya. Anggaplah bahwa saya ini adalah wakil rakyat, Tuan dan Puan. Jangan ada dalam hati diri tuan-tuan dan puan-puan, saya ini suku Bajau Solo yang berhormat ini, jadi saya malu lah berjumpa dengan YB karena bukan suku saya. Itu tidak betul, tuan-tuan dan puan. Dan saya minta selepas saya nyatakan terangkan nawaitu saya sebenarnya bahwa saya adalah wakil rakyat kepada semua suku, semua agama, dan saya juga yang berhormat kepada seluruh masyarakat karena Allah Ta'ala. Nah, selepas itu jangan pikirkan kita suku mana, agama mana, tetapi sekiranya ada keperluan, ada masalah, jangan ragu-ragu, jangan segan untuk berjumpa. Saya tidak janji dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah tuan dan puan-puan, tetapi apa yang penting bagi saya selaku wakil rakyat, sebagai wakil rakyat, saya perlu mendengar, saya perlu tahu apa masalah rakyat di bawah saya. Dan saya harap keberadaan kita di Dewan pada hari ini tidak dijadikan isu. Saya tahu ada ejen-ejen di sini, ejen-ejen pembangkang yang selepas ini akan terus menularkan